Sudah muncul belum ya Pak? Sudah, oke. Teman yang lain? Selamat malam teman-teman sekalian. Nah, hari ini saya mau memaparkan hasil dari penelitian saya untuk tugas akhir saya yang mengenai analisis pengaruh struktur rumah tangga terhadap perilaku perjalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung saja ke pendahuluan ini, latar belakang kenapa saya mengadakan penelitian ini, karena perilaku perjalanan menjadi aspek yang penting dalam memodelkan transportasi, terutama di daerah perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan terutama penelitian ini dilakukan di Yogyakarta karena Yogyakarta menjadi salah satu tempat yang kompleks sekali menjadi tujuan wisata, pendidikan, dan pekerjaan, terutama dari wilayah pinggiran kota. Untuk tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui karakteristik rumah tangga dan perilaku perjalanan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku perjalanan masyarakat di DIY. Untuk batasan masalahnya, lokasi penelitian terletak di 4 kabupaten dan 1 kota yang menjadi lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta, serta responden yang berasal dari asli penduduk DIY. Untuk penelitian ini menitik beratkan dari struktur rumah tangganya teman-teman, yang dari ekonomi, karakteristik demografis, dan sosialnya. Untuk tinjauan pustaka dari penelitian saya ini, saya mengutip dari beberapa penelitian terdahulu dari Srinivasan pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa perilaku perjalanan berkaitan dengan perilaku manusia dalam menentukan pola perjalanan yang akan dilakukan, sehingga harus merencanakan untuk aktivitas sehari-harinya. Kemudian pada 2007, Lestarini menyatakan penggunaan moda transportasi untuk perjalanan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, karyawan. Dalam artian ini yaitu pendidikan, jabatan, dan penghasilan. Ini sesuai dengan yang akan saya teliti berkaitan dengan struktur rumah tangga tersebut. Selain itu, pada 2010, Kitamura menyatakan aspek perilaku perjalanan yang dapat terukur dibagi ke dalam 5 komponen, yaitu frekuensi perjalanan, waktu tempuh perjalanan, biaya perjalanan, jarak tempuh, dan pemilihan moda. Sedangkan pada penelitian Frobil pada tahun 2013 yang dilakukan di Kota Pangkal Pinang menunjukkan hasil bahwa semakin baik segi ekonomi dan moda transportasi yang dimiliki dijadikan pilihan utama daripada angkutan umum, dalam artian kendaraan massa. Terus pada 2014 Agarwal dalam penelitiannya jurnal Manulang itu
menyatakan bahwa perbedaan pola aktivitas pada hari kerja dan pada akhir pekan mempengaruhi pola perjalanan seseorang, sehingga perilaku perjalanannya pun berbeda. Serta untuk penelitian dari Ratna Bhattacharya dan Shrestha pada tahun 2017 menyatakan umur, jarak, jenis kelamin kendaraan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap perilaku perjalanan yang di Kathmandu Metropolitan City di Nepal. Terus untuk struktur rumah tangga yang saya jadikan sebagai variabel independennya itu terdiri dari karakteristik sosial keluarga, karakteristik sosial, pendidikan, dan ekonomi. Untuk jumlah anggota keluarga sebagai variabel independen itu sudah pernah diteliti oleh Riley pada 2006. Itu menyatakan kalau dengan anak-anak memiliki karakteristik perilaku perjalanan yang berbeda. Keluarganya sangat bergantung pada kendaraan mobil sebagai moda transportasi utama. Terus untuk usia itu dinyatakan oleh Newberg pada penelitiannya yang mempelajari perjalanan orang Kanada yang berusia 65 tahun ke atas itu berbeda dengan orang Kanada yang lebih muda. Terus untuk tingkat pendidikan terakhir yang diteliti oleh Lestari ini menyatakan bahwa faktor status sosial ekonomi yang berupa pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan mempengaruhi penggunaan moda dalam pemilihan moda transportasi. Sedangkan untuk status perkawinan itu sudah pernah diteliti oleh Dillman, Dis, dan Burgot yang menyatakan bahwa perbedaan perilaku perjalanan yang ditunjukkan keluarga dengan anak-anak lebih besar kemungkinannya untuk menggunakan mobil. Itu sama dengan yang sudah diteliti dengan relay tadi. Hasilnya untuk karakteristik ekonomi itu terdiri dari aktivitas sehari-hari dari responden, terus jenis lapangan pekerjaan, pendapatan rumah tangga, dan pengeluaran rumah tangga, serta kepemilikan kendaraan pribadi. Untuk aktivitas sehari-hari, pernah diteliti oleh Aguilera pada tahun 2005 yang menyatakan secara umum para pekerja rata-rata menggunakan motor karena merupakan cara yang paling relevan ke tempat kerja jika sudah berada di pusat-pusat kota yang terutama yang daerahnya terpencil, Pak, rumahnya di daerah terpencil. Terus untuk jenis lapangan pekerjaan itu penelitian dari Andi Cahyono, Ainun Jariah, dan Indra Jaya pada tahun 2006 menyatakan pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaannya. Jika pendidikannya lebih tinggi, maka jenis pekerjaannya pun akan lebih tinggi, dan hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan. Jadi saling berkaitan dengan penelitian dari Lestari ini pada 2007 tersebut. Kemudian untuk pendapatan rumah tangga juga dinyatakan oleh Dillman tadi bahwa pendapatan adanya perbedaan perilaku perjalanan dengan pendapatan yang lebih tinggi lebih memilih menggunakan mobil sebagai sarana transportasi utama. Untuk pengeluaran rumah tangga ini sebagai tolak ukurnya adalah yaitu biaya untuk transportasinya yang diteliti oleh Sugiarto pada 2014 yang menyatakan bahwa
didefinisikan sebagai besaran pengeluaran rata-rata dari pendapatan rumah tangga di wilayah tertentu untuk memenuhi kebutuhan rutinitas dan berbasis perjalanan. Untuk kepemilikan kendaraan pribadi sudah diteliti oleh Susantono, Santoso, dan Wigiono yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah kendaraan bermotor diikuti bertambahnya jumlah perjalanan sehingga meningkatnya waktu tempuh, jadi semakin lama, dan menurunnya kecepatan perjalanan di Jakarta, Jabodetabek. Untuk selanjutnya, untuk landasan teori, pada penelitian saya ini, saya menggunakan analisis deskriptif statistik, analisis uji korelasi, dan analisis regresi linear. Untuk jenis-jenis datanya sudah saya tuliskan di jurnal yang saya bagikan ke teman-teman. Itu ada untuk data primer itu berasal dari kuesioner. Untuk data sekunder saya mengambil dari data BPS Pusat Statistik Yogyakarta, serta untuk tipikal data, jenis-jenis data sudah saya tulis di jurnal saya. Ada data nominal, ordinal, interval, rasio, dan lain-lain. Untuk analisis deskriptif statistik saya gunakan untuk mengetahui karakteristik dari struktur rumah tangga di Yogyakarta dan perilaku perjalanan di Yogyakarta ini. Saya menggunakan untuk analisis deskriptif, saya menggunakan tabel dan grafik, Pak, yang bar chart itu. Terus untuk analisis uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui korelasi kuat hubungan variabel struktur rumah tangga terhadap perilaku perjalanan sebagai variabel dependennya. Untuk analisis regresi saya gunakan yaitu dengan menggunakan regresi linear untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila variabel independen dimanipulasi atau diubah-ubah atau dinaik turunkan. Untuk metodologi penelitian sudah dari prosesnya tadi sudah saya sampaikan di pendahuluan. Saya sudah mempelajari jurnal dan skripsi terdahulu serta menentukan lokasi penelitian. Untuk jumlah sampel kuesioner ini saya menggunakan rumus Slovin. Untuk pengumpulan datanya tadi sudah saya sampaikan. Untuk data primer saya menggunakan kuesioner yang saya bagi ke masyarakat secara acak atau random sampling. Sedangkan untuk data sekunder saya mengambil data dari BPS Yogyakarta. Untuk analisis dan pembahasan mungkin bisa saya lanjutkan. Untuk penentuan sampel sudah saya menggunakan rumus Slovin dengan sampling errornya 5%, di mana dari perhitungan tersebut diperoleh 400 responden, tetapi setelah kuesioner yang saya terima kembali itu, setelah saya cek, yang dinyatakan bisa untuk olah data itu tinggal 166 sampel, sehingga yang data lainnya dinyatakan data rusak. Terus untuk analisis korelasi saya menggunakan interpretasi person product moment, digunakan untuk mengetahui hubungan variabel struktur rumah tangga dengan variabel perjalanan. Untuk besarnya R dan interpretasi yaitu untuk 0 sampai 0,199 itu terdapat di kelas sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 kelas rendah, 0,4 sampai 0,599 kelas sedang, 0,6 sampai 0,799 kelas kuat. Terus untuk 0,8 sampai 1 itu
tergolong ke dalam kelas yang sangat kuat. Saya mengambil dari buku Sugiono 2015. Untuk deskriptif statistiknya untuk variabel struktur rumah tangga saya itu di Provinsi Yogyakarta ini termasuk kategori rendah dengan besaran dari data yang saya peroleh 69,88% dan kelas sedang itu 30,12%. Untuk deskriptif dalam variabel perilaku perjalanan, masyarakat Yogyakarta tergolong dalam kategori rendah untuk dalam perilaku perjalanannya dengan besaran 92,77%. Untuk ada yang sedang, kelas sedang itu 6,63% dan untuk sangat rendah itu 0,6%. Setelah saya olah data untuk analisis uji korelasi persen produk momennya, diperoleh ada 5 variabel X struktur rumah tangga yang menjadi variabel independen yang mempunyai korelasi terhadap variabel perilaku perjalanan, antara lain jenis kendaraan, cara perjalanan dalam kurung tidak mempunyai kendaraan pribadi, frekuensi penggunaan moda transportasi lain, dan moda transportasi utama. Untuk usia, korelasi usia dengan kendaraan pribadi diperoleh korelasi sebesar minus 0,205, sedangkan untuk jenis pekerjaan dengan cara perjalanan untuk responden yang tidak mempunyai kendaraan pribadi itu 0,218. Untuk aktivitas sehari-hari dengan frekuensi penggunaan moda transportasi lain berkorelasi sebesar 0,292. Terus untuk jumlah pendapatan dan persentase biaya transportasi itu berkorelasi dengan variabel Y yang moda transportasi utama keluarga. Itu masing-masing sebesar minus 0,275 dan minus 0,273. Terus untuk analisis regresi dari variabel usia dengan jenis kendaraan pribadi diperoleh untuk nilai konstantanya itu sebesar 4,572 dengan nilai beta yaitu koefisien sebesar minus 0,097. Dari datanya yang diperoleh ini bisa dilihat kalau usia responden ini dengan koefisien minus 0,097 itu berbanding balik dengan jenis kendaraan pribadi. Maksudnya kalau usia responden itu semakin bertambah, semakin berkurang juga, semakin tidak memperhatikan jenis kendaraan pribadi yang dimiliki. Bisa dilihat dari grafik itu, dari sebelah kiri itu turun ke kanan karena koefisien dari regresinya itu nilai betanya minus 0,097 itu. Dan untuk untuk R square-nya dari usia terhadap variabel jenis kendaraan pribadi itu 4,2%, bisa dilihat di pojok grafik ini. Sedangkan untuk sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk analisis regresi dari jenis pekerjaan sampingan dengan cara perjalanan itu terdapat
konstanta sebesar 0,014 dan betanya koefisien sebesar 0,139. Bisa dilihat kalau misal semakin banyak jenis pekerjaan sampingan, para responden di Yogyakarta semakin meningkat untuk cara perjalanannya. Dan untuk jenis pekerjaan sampingan itu menyumbang sebesar 4,8% untuk pada variabel cara perjalanan, sedangkan untuk sisanya itu dipengaruhi variabel lain. Untuk aktivitas sehari-hari dengan frekuensi penggunaan moda transportasi lain diperoleh konstanta sebesar 0,979 dan koefisien 1,722. Dan R2 itu 9,6%. Bisa dilihat dari sini kalau semakin banyak aktivitas sehari-hari dari responden, semakin banyak juga untuk frekuensi penggunaan moda transportasi lain. Gitu. Terus untuk regresi linear untuk pendapatan dan biaya transportasi dengan moda transportasi utama keluarga diperoleh untuk konstantanya 4,496 dan untuk betanya masing-masing itu jumlah pendapatan itu koefisiennya minus 0,214 dan presentase biaya transportasi itu minus 0,13. Bisa dilihat kalau di sini koefisiennya itu negatif, jadi bentuk grafik bisa dilihat dari kiri ke kanan itu garisnya turun. Jadi kalau misal jumlah pendapatan rumah tangga itu semakin tinggi dan presentase biaya transportasinya meningkat, itu akan menurunkan perilaku perjalanan dalam artian di sini untuk moda transportasi utama keluarganya. Gitu, Pak. Terus dari penelitian yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan kalau struktur rumah tangga di daerah Istimewa Yogyakarta tergolong rendah dan sedang dengan presentase masing-masing 69,88% dan 30,12%. Sedangkan untuk perilaku perjalanan masyarakat di Yogyakarta ini didominasi oleh kelas rendah dengan presentase 92,77%. Bisa dikatakan masyarakat Yogyakarta untuk kegiatan perilaku perjalanan sehari-hari itu termasuk rendah. Jadi untuk variabel yang dapat mempengaruhi struktur rumah tangga termasuk terhadap perilaku perjalanan adalah usia, jenis pekerjaan sampingan, aktivitas sehari-hari, jumlah pendapatan rumah tangga, dan persentase biaya transportasi. Untuk variabel perilaku perjalanan yang menjadi nilai ukur pada penelitian ini yaitu jenis kendaraan pribadi, cara perjalanan bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, frekuensi penggunaan transportasi lain, dan moda transportasi utama keluarga. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan untuk kepada Pak Nindyo. Terima kasih. Oke, Arjun. Terima kasih. Ini kelamaan tapi ya. Besok disingkat lagi lah, kira-kira 15 menit. Ya. Ya, Pak. Oke, share screen-nya di close dulu. Terus selanjutnya langsung aja ya. Langsung saja ke Rizky. Pepi. Rizky. Mut. Mana Rizky? Cek sound, oke. Ya. Oke Rizky, silahkan langsung di-share-kan aja screen-nya. Ya, 15 menit.
Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rizky Budistia Nugraha, saya mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Hubungan Karakteristik Metrik Jalan dengan Angka Kecelakaan Studi Kasus Kota Yogyakarta. Ya, langsung aja ya. Latar belakang dari penulisan tugas akhir saya yaitu kecelakaan lalu lintas salah satu penyebab kematian ketiga terbesar di Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dan kelalaian manusia menjadi faktor utama terjadinya peningkatan kecelakaan lalu lintas. Tingkat urbanisasi yang tinggi serta peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan prasarana jalan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas khususnya di perkotaan. Karakteristik geometrik jalan memiliki peranan penting dikarenakan berpengaruh pada bentuk desain jalan. Jika desain geometrik jalan tidak sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan jalan, maka akan berpengaruh pada keselamatan lalu lintas, terutama pada kasus kecelakaan lalu lintas. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana mengetahui daerah rawan kecelakaan atau black spot pada ruas jalan perkotaan di Kota Yogyakarta. 2. Bagaimana karakteristik geometrik jalan pada ruas jalan perkotaan Kota Yogyakarta. 3. Hubungan antara karakteristik geometrik jalan terhadap tingkat kecelakaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui daerah rawan kecelakaan black spot di ruas jalan perkotaan Kota Yogyakarta, untuk mengetahui karakteristik geometrik jalan di ruas jalan perkotaan Kota Yogyakarta, untuk mengetahui adakah hubungan antara karakteristik geometrik jalan dengan terjadinya kecelakaan. Pengertian kecelakaan lalu lintas sendiri yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Sedangkan faktor penyebab lalu lintas sendiri yaitu ada 4 faktor. Yang pertama yaitu faktor manusia. Faktor pengguna jalan merupakan faktor utama yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Faktor fisiologis dan psikologis seorang pengemudi sangat berpengaruh dalam hal ini. Kedua yaitu faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang dapat menimbulkan secara langsung diantaranya kerusakan kendaraan, faktor umur kendaraan, ataupun rusaknya beberapa komponen kendaraan. 3 yaitu faktor kondisi jalan. Jalan berpengaruh dalam jumlah kecelakaan lalu lintas, karakteristik jalan, ketersediaan jalan, dan serta manajemen lalu lintas memberikan pengaruh besar terhadap terjadinya kecelakaan. Keempat, yaitu terakhir faktor lingkungan. Kondisi cuaca, iklim yang kurang baik dapat menyebabkan jalan menjadi licin, serta menyebabkan jarak pandang berkurang. Jarak pengereman pun menjadi jauh. Ada beberapa landasan teori untuk tugas akhir saya, yaitu black spot. Black spot sendiri adalah lokasi pada jaringan jalan, di mana frekuensi kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban mati atau jenis kecelakaan lainnya lebih besar. Black spot dapat berupa persimpangan atau bentuk yang spesifik seperti jembatan ataupun jalan yang pendek. Yang kedua yaitu jalan. Jalan sendiri adalah transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air. Serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta, jalan lori, dan jalan kabel. Ketiga yaitu geometri jalan. Bentuk jalan secara fisik terkecuali perkerasan jalan sehingga dapat memenuhi fungsi utama jalan sebagai penghubung arus lalu lintas dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga yaitu Yang keempat analisis regresi. Metode statistika yang digunakan untuk menentukan kemungkinan bentuk hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan pokok dalam penggunaan metode untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel lain yang diketahui. Lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama yaitu observasi ke lokasi survei untuk menentukan daerah yang akan disurvei. Yang kedua, studi literatur, mempelajari berbagai macam literatur dan buku tentang transportasi, melakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Data berupa data primer dan sekunder. Data primer tersendiri yaitu diperoleh dengan cara survei karakteristik geometrik jalan. Yang kedua, data sekunder yang diperlukan
adalah data kecelakaan lalu lintas di Kota Yogyakarta dan data lalu lintasnya. Keempat yaitu hasil dan pembahasan. Klasifikasi karakteristik geometrik jalan di Kota Yogyakarta, klasifikasi data kecelakaan lalu lintas dalam bentuk tabel menurut jumlah kecelakaan dan tingkat keparahan. Yang ketiga yaitu model hubungan karakteristik geometrik jalan dengan angka kecelakaan lalu lintas atau analisis regresinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran hasil yang didapatkan dari analisa data yang diolah pada tahap sebelumnya. Ya, langsung aja ke hasil dan pembahasan. Data kecelakaan diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tahun 2018. Data kecelakaan lalu lintas yang diperoleh yaitu data kecelakaan yang terjadi di daerah ruas jalan perkotaan Kota Yogyakarta yang tercatat dalam jumlah kecelakaan, tingkat keparahan dan kerugian material, serta koordinat kecelakaan dan lokasi kecelakaan. Berdasarkan data yang diperoleh kejadian kecelakaan yang terjadi pada tahun 2018 atau sepanjang 2018 tercatat ada 430 kejadian kecelakaan. Berikut adalah grafiknya. Ya, hubungan karakteristik geometrik jalan dengan angka kecelakaan. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara karakteristik geometrik jalan dengan tingkat kecelakaan, peneliti menggunakan analisis korelasi dengan bantuan program Microsoft Excel yang digambarkan dalam bentuk tabel. Hasil yang diperoleh dari analisis regresi linear adalah fungsi hubungan variabel X dan variabel Y, serta nilai R yang menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap perubahan variabel Y, di mana variabel X adalah lebar perkerasan, jumlah jalur, lebar jalur kanan, lebar jalur kiri, jumlah lajur, lebar lajur kanan, lebar lajur kiri, lebar bahu jalan, trotoar, separator jalan, media jalan, jalur hijau, hambatan samping, dan variabel Y sendiri adalah jumlah kecelakaan. Semakin besar nilai R menunjukkan semakin besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, angka korelasi variabel X dan variabel Y sendiri tertinggi yang di atas 0,5 ada 2, yaitu lebar perkerasan dan jumlah lajur. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk hubungan jumlah kecelakaan dengan lebar perkerasan jalan. Dari gambar didapatkan nilai R kuadrat, yaitu dengan regresi tipe linear, R kuadratnya 0,3659. Ini menunjukkan bahwa pengaruh lebar perkerasan dengan tingkat kecelakaan sangat kecil atau bisa dikatakan tidak berpengaruh dengan tingkat kecelakaan yang ada. Berikut ini adalah grafik angka kecelakaan dan lebar perkerasan menggunakan Excel, dan ini adalah menggunakan SPSS. Dengan R kuadratnya sama-sama dengan 0,366 atau 0,3659. Analisis pengaruh variabel angka kecelakaan terhadap lebar perkerasan diestimasi menggunakan model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Rumusnya Y sama dengan A tambah BX. Data yang telah dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS berdasarkan tabel di bawah ini sebagai berikut. Berdasarkan tabel, maka didapatkan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan minus 1,732 tambah 0,596X. Minus 1,732 adalah konstanta dari jumlah kecelakaannya, dan 0,596 adalah koefisien B dari lebar perkerasan. Yang kedua, untuk hubungan jumlah kecelakaan dengan jumlah lajur jalan. Ya, kata-katanya hampir sama sih. Dari gambar didapatkan nilai R kuadrat besar, yaitu dengan regresi tipe linear R kuadrat sama dengan 0,2691. Ini menunjukkan bahwa pengaruh jumlah lajur jalan dengan tingkat kecelakaan sangat kecil atau bisa dikatakan tidak berpengaruh dengan tingkat kecelakaan yang ada. Berikut adalah grafik angka kecelakaan dan jumlah lajur dengan Microsoft Excel, yang satunya dengan SPSS. Sama-sama 0,269 atau 0,2691. Analisa pengaruh variabel angka kecelakaan terhadap jumlah lajur diestimasi menggunakan model persamaan regresi linear sederhana. Masih sama rumusnya, Y sama dengan A tambah BX. Data yang telah dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS berdasarkan tabel di bawah. Nah, dari tabel output SPSS sendiri diperoleh untuk hubungan antara jumlah lajur dengan
angka kecelakaan, yaitu sebesar untuk koefisien A, konstantanya minus 0,940, dan untuk koefisien B untuk jumlah lajurnya 1,662. Sehingga didapatkan rumus Y sama dengan minus 0,940 tambah 1,662X. Langsung kesimpulan. Nah, dari penelitian tadi didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dari 490 ruas jalan perkotaan di Kota Yogyakarta, terdapat 123 ruas jalan yang memiliki titik black spot dengan tingkat luka korban bermacam-macam. Yang kedua, berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian besar ruas jalan perkotaan Kota Yogyakarta belum memenuhi standar geometri jalan perkotaan pada RSNI T14/2014. Yang ketiga, dari analisis regresi linear, hubungan karakteristik geometrik jalan dengan angka kecelakaan yang paling berpengaruh adalah lebar perkerasan jalan dan jumlah lajur. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel tadi. Dengan aplikasi Microsoft Excel didapatkan nilai R kuadrat untuk hubungan jumlah kecelakaan dan lebar perkerasan jalan sebesar 0,3659 atau 0,366, dan didapatkan nilai R kuadrat untuk hubungan jumlah kecelakaan dan jumlah lajur sebesar 0,269 atau 0,2691. Sedangkan dengan aplikasi SPSS, untuk analisis hubungan jumlah kecelakaan dan lebar perkerasan, diperoleh nilai konstannya minus 1,732, nilai koefisien betanya 0,596, nilai R kuadratnya sama 0,366, dan sedangkan untuk analisis hubungan jumlah kecelakaan dengan jumlah lajur, diperoleh nilai konstannya minus 0,940, nilai koefisien betanya 1,662, dan nilai R kuadratnya sama, yaitu 0,2691 atau 0,269. Yang keenam, yaitu tidak terdapat hubungan antara tingginya angka kecelakaan dengan karakteristik geometrik jalan, karena hasil perhitungan R kuadrat masih di bawah 0,5. Dan untuk saran sendiri, berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, hubungan karakteristik geometrik jalan dengan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Yogyakarta, maka saran yang diberikan adalah yang pertama, yaitu kepada pihak pemerintah, diharapkan untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara rutin terhadap bangunan struktur jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan sarana pelengkap jalan lainnya. Yang kedua, yaitu kepada para pengguna jalan agar meningkatkan kesadaran dalam berkendara, berhati-hati, dan menaati rambu-rambu lalu lintas yang telah ada. Ketiga, yaitu diadakannya penyuluhan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Nindyo? Cek. Oke, makasih Rizky. Siap. Ya. Oke. Saran itu adalah saran penelitian lanjutan, bukan saran untuk pembelajaran. Ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya Ferry. Bentar, Kak. Stop. Share screen-nya deh, Pak. Ya. Dah, sudah. Hilang. Ya, oke, Ferry. Langsung aja, Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul hubungan antara kondisi Surface Distress Index atau SDI dengan keselamatan lalu lintas. Studi kasus Kabupaten Sleman. Pendahuluan, latar belakang. Menurut WHO, angka kecelakaan setiap tahunnya sebanyak 1.300.000 jiwa melayang akibat kecelakaan lalu lintas. Daerah Istimewa merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang angka kecelakaannya tinggi. Kabupaten Sleman salah satunya juga menjadi 5 wilayah dari DIY yang menjadi banyak dari segi jumlah korban kecelakaan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Penilaian kerusakan jalan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama metode Bina Marga, yang kedua Surface Distress Index atau SDI, yang kedua International Roughness atau IRI, dan Falling Weight Deflectometer atau FWD. Sedangkan penilaian dengan metode Surface Distress Index atau SDI, yaitu dengan hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan. Faktor-faktor yang menentukan penentuan besarnya indeks SDI adalah kondisi retak
pada permukaan jalan serta kerusakan yang lain diukur per 100 meter panjang jalan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kecelakaan kendaraan. Yang kedua, bagaimana kondisi jalan menurut nilai Surface Distress Index atau SDI di Kabupaten Sleman. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara nilai Surface Distress Index atau SDI dengan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis pola tingkat kecelakaan di Kabupaten Sleman. Yang kedua, menganalisis hasil survei kondisi jalan berdasarkan nilai Surface Distress Index atau SDI. Yang ketiga, memuat model hubungan antara nilai SDI dengan keselamatan lalu lintas. Manfaat dari penelitian ini, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menganalisis pola terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk dijadikan bahan evaluasi dan tindakan pencegahan, terutama masalah kondisi jalan di Kabupaten Sleman. Sehingga dari survei ini digunakan sebagai evaluasi dalam pembuatan atau perawatan jalan. Batasan masalah yang pertama, lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Yang kedua, subjek penelitian adalah jalan dengan status jalan kabupaten. Yang ketiga, variabel atau atribut dalam penelitian ini yaitu komponen dalam survei kondisi jalan Surface Distress Index atau SDI. Landasan teori, yang pertama variabel penelitian, yang kedua analisis deskriptif, yang ketiga analisis regresi. Metode penelitian, yang pertama pemulai, yang kedua mengumpulkan studi literatur, yang ketiga pengumpulan data. Data di sini ada data sekunder dan data primer. Data primer di sini adalah data hasil survei Surface Distress Index atau SDI, dan data sekunder ada dua, yaitu status jalan dan kelas jalan, yang kedua data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman. Selanjutnya analisis yang pertama pola kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman, yang kedua kondisi jalan berdasarkan Surface Distress Index atau SDI, yang ketiga membuat model hubungan SDI dengan keselamatan lalu lintas. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas. Variabel bebas ini dari komponen survei SDI, yaitu lebar jalan sebagai X1, luas retak sebagai X2, lebar retak sebagai X3, jumlah lubang sebagai X4, dalam roda sebagai X5. Dan nilai rata-rata Surface Distress Index atau SDI sebagai X6. Sedangkan variabel terikat ada satu, yaitu jumlah angka kecelakaan di Kabupaten Sleman. Dan selanjutnya ada analisis deskriptif data kecelakaan lalu lintas. Dan dari analisis deskriptif tersebut dikelompokkan ada beberapa. Yang pertama berdasarkan waktu kejadian, yang kedua berdasarkan dampak kecelakaan, yang ketiga berdasarkan kerugian material, keempat berdasarkan usia pengendara, yang kelima berdasarkan jenis kelamin pengendara, yang keenam berdasarkan profesi pengendara, yang ketujuh berdasarkan kepemilikan jenis SIM atau surat izin mengemudi pengendara, yang kedelapan berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat. Yang pertama, analisis deskriptif data kecelakaan lalu lintas berdasarkan waktu kejadian. Dari pengolahan data kecelakaan lalu lintas diperoleh persentase kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya. Untuk kecelakaan pada pukul 5 sampai pukul 08.59 WIB sebesar 29 merupakan yang terbanyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya, analisis deskriptif data kecelakaan lalu lintas berdasarkan dampak kecelakaan. Dari data kecelakaan diperoleh bisa dilihat jumlah persentase kecelakaan berdasarkan dampak kecelakaan. Untuk kecelakaan yang menyebabkan adanya luka ringan sebesar 93% sebagai yang terbanyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Yang ketiga, analisis deskriptif data kecelakaan lalu lintas berdasarkan kerugian material. Dari
data kecelakaan yang diperoleh bisa dilihat jumlah persentase kecelakaan berdasarkan kerugian material. Untuk kecelakaan yang menyebabkan kerugian antara 100.000 sampai 500.000 sebesar 55% adalah yang terbanyak. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya, yang keempat, analisis deskriptif data kecelakaan lalu lintas berdasarkan usia pengendara. Dari pengolahan data kecelakaan diperoleh persentase kecelakaan dengan rentan usia pengendara antara 18 sampai 23 tahun sebanyak 23%. Itu merupakan yang terbanyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Sedangkan yang kelima, berdasarkan jenis kelamin pengendara. Dari pengolahan data kecelakaan yang diperoleh bisa dilihat dari persentase kecelakaan jenis kelamin laki-laki sebesar 76% merupakan yang terbanyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Yang keenam, berdasarkan profesi pengendara, dari pengolahan data kecelakaan lalu lintas bisa dilihat jenis profesi pengendara. Persentase untuk profesi swasta sebesar 45% adalah yang terbanyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Yang ketujuh, berdasarkan kepemilikan jenis SIM atau surat izin mengemudi. Dari data pengolahan kecelakaan lalu lintas didapatkan kepemilikan SIM C sebesar 72% adalah yang terbanyak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Untuk yang kedelapan, berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat. Kecelakaan yang diperoleh bisa dilihat jumlah persentase kecelakaan kendaraan yang terlibat untuk jenis kendaraan sepeda motor sebesar 86% merupakan yang terbanyak, bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Untuk mengetahui hubungan antara keselamatan lalu lintas atau jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sleman dengan hasil komponen dalam survei Distress Index atau EDI jalan, bisa dilihat dari uji korelasi. Di sini angka yang terbesar adalah 0,2876 jumlah kecelakaan berdasarkan lebar jalan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari pembahasan satu-satu. Hubungan lebar jalan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas di grafik di bawah ini dapat dilihat dengan nilai R sebesar 0,0827, menunjukkan sangat kecil hubungan antara komponen SDI dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, hubungan luas letak dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Di grafik di bawah ini didapat nilai R sebesar 0,002, menunjukkan juga sangat kecil hubungan antara luas letak dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Yang ketiga, hubungan antara lebar letak dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat nilai R sebesar 0,037, menunjukkan sangat kecil juga hubungan antara lebar letak dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, hubungan antara jumlah lubang dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Dilihat dari grafik di bawah ini, nilai R didapat 0,01. Ini juga menunjukkan hubungan antara jumlah lubang dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sangat kecil. Yang kelima, hubungan dalam roda dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Di grafik di bawah ini didapat nilai R kuadrat 0,052, menunjukkan dalam roda juga sangat kecil pengaruhnya dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Yang keenam, hubungan nilai rata-rata nilai SDI dengan jumlah kecelakaan lalu lintas.
Dari grafik di bawah ini nilai R kuadrat sebesar 0,02. Ini juga menunjukkan nilai rata-rata dari SDI juga sangat kecil pengaruhnya dengan jumlah kecelakaan lalu lintas. Bisa dilihat dari grafik di bawah ini. Kesimpulan, dari 312 ruas jalan dengan status jalan kabupaten di Kabupaten Sleman, terdapat 284 ruas jalan yang terjadi kecelakaan. Untuk tingkat kecelakaan tertinggi terjadi di ruas 147, yaitu di Jalan Kebonagung yang berada di Kecamatan Melati, yaitu dengan 24 kecelakaan. Berdasarkan pengolahan data kecelakaan, didapat hasil sebagai berikut. Berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan, diperoleh hasil dengan tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada pukul 05 sampai 08.59 sebesar 29% dari total kecelakaan. Yang kedua, berdasarkan dampak kecelakaan yang dialami pengendara, jumlah tertinggi berupa luka ringan 93% dari total kecelakaan. Berdasarkan dari kerugian material kecelakaan, jumlah kerugian antara 100.000 sampai 500.000 tertinggi sebesar 55% dari total kecelakaan. Sedangkan berdasarkan dari segi usia, maka diperoleh hasil bahwa kecelakaan tertinggi pada pengendara rentan usia antara 18 sampai 23 tahun sebesar 23% dari total kecelakaan. Berdasarkan jumlah kecelakaan didominasi pengemudi dengan jenis kelamin laki-laki, yaitu 76% dari jumlah kecelakaan. Berdasarkan jenis profesi dari pengendara kecelakaan, jumlah profesi swasta menjadi angka kecelakaan tertinggi sebesar 45% dari total kecelakaan. G. Berdasarkan kepemilikan jenis SIM dari pengendara kecelakaan, jumlah kepemilikan SIM C tertinggi sebesar 72% dari total kecelakaan. Kesimpulan, dari hasil uji korelasi, kondisi jalan SDI dengan angka kecelakaan nilai tertinggi diperoleh dari variabel X berupa lebar jalan sebesar 0,2876 dan dilanjut dengan analisis regresi sederhana diperoleh nilai R 0,021 sehingga nilai R kuadrat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara angka kecelakaan atau keselamatan lalu lintas dengan komponen survei SDI jalan, karena nilai R kuadrat lebih kecil dari 0,5. Yang keempat, berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa komponen survei kondisi jalan, nilai rata-rata SDI tipe jalan kabupaten di Kabupaten Sleman tidak berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas. Saran, hasil survei kondisi jalan dengan status jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Sleman masih banyak yang memerlukan pemeliharaan rutin. Kepada pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kualitas jalan dengan perawatan sesuai hasil survei SDI jalan. Faktor besar yang dipengaruhi kecelakaan pengendara, kondisi kendaraan, dan faktor manusia sendiri. Oleh karena itu, kepada para pengendara diharapkan bisa lebih berhati-hati dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta merutinkan mengecek kelayakan kendaraan. Yang ketiga, kepada pemerintah Kabupaten Sleman dan Kepolisian Resort Sleman diharapkan bisa memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas, sehingga dapat menekan angka kecelakaan seminimal mungkin. Cukup sekian presentasi tugas akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Ferry. Sama komentarnya, saran itu adalah saran penelitian lanjutan, bukan saran untuk konten. Oke, selanjutnya Wahyu. Oke, langsung Wahyu. Ini Wahyu aja ya, terakhir berarti 4 kan? 4 orang nih ya? Iya, Pak. Oke, ya. Udah.
Ya, silakan Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini mengikuti seminar online. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan seminar skripsi dengan judul Hubungan Kondisi Internasional Roughness Index Jalan dengan Keselamatan Lalu Lintas untuk studi kasusnya sendiri di wilayah Kabupaten Sleman. Latar belakang, International Roughness Index atau IRI merupakan bagian dari geometrik jalan yang berfungsi sebagai parameter untuk menentukan tingkat ketidakrataan permukaan jalan. Jadi IRI ini merupakan salah satu faktor fungsi dari pelayanan suatu perkerasan jalan yang sangat berpengaruh pada kenyamanan atau istilahnya riding quality dan keselamatan pengemudi, riding safety. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana tingkat kecelakaan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian yang nomor 2, bagaimana sih kondisi geometrik jaringan jalan dilihat dari IRI-nya nanti. Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara nilai IRI-nya sendiri dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi apakah nilai IRI itu berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Seperti itu. Kemudian tujuan penelitian adalah yang pertama, menganalisis pola kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sleman. Yang kedua, menganalisis kondisi geometrik jaringan jalan berdasarkan nilai IRI dan membuat model hubungan antara nilai IRI dengan tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sleman. Nah, manfaat penelitian, menganalisis pola terjadinya kecelakaan lalu lintas untuk dijadikan bahan evaluasi dan tindakan pencegahan ke depannya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan atau perawatan kondisi jalan agar senantiasa memenuhi kualifikasi dari IRI-nya itu sendiri. Kemudian batasan masalah, lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman. Dan yang kedua, subjek penelitian adalah jalan, tetapi dengan status jalan kabupaten. Jadi hanya jalan yang statusnya itu sebagai jalan kabupaten. Yang ketiga adalah variabel atau atribut dalam penelitian ini, yaitu roughness atau tingkat kekasaran jalan, dan nanti ada beberapa variabel lainnya. Landasan teori, yang pertama ada analisis deskriptif, kemudian yang kedua ada geometrik jalan, yang ketiga ada analisis regresi. Nah, dari ketiga landasan teori ini, nanti akan saya coba sampaikan satu persatu. Nah, untuk metodologi penelitian, yang pertama mulai, kemudian kita studi literatur. Nah, dari studi literatur itu kita banyak membuka jurnal ya, jadi banyak membaca. Kemudian kita melaksanakan atau melakukan pengumpulan data. Di sini nanti data ada data primer. Data primer itu nanti adalah data IRI-nya. Kemudian data sekunder adalah data status dan kelas jalan, dan juga data kecelakaan lalu lintas yang kita peroleh dari Polres Sleman. Kemudian ini masih lanjutan dari metodologi penelitian. Yang keempat, analisis data. Yang kita analisis adalah pola kecelakaan lalu lintas, kemudian kondisi jaringan jalan, kemudian model kecelakaan lalu lintas dengan IRI. Kesimpulan dan saran, dan yang keenam selesai. Yang pertama ya, analisis deskriptif tentang karakteristik kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Sleman. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kelamin. Nah, berdasarkan jenis kelamin ini, jumlah kecelakaan yang melibatkan perempuan itu sebanyak 65 kasus, dan untuk laki-laki sebanyak 203 kasus. Jadi total ada 268 kasus. Nah, mungkin kalau kita buat persentase seperti ini ya, 24% itu kecelakaan melibatkan perempuan dan 76% melibatkan laki-laki. Kemudian karakteristik kecelakaan berdasarkan usia pengendara. Nah, ini cukup banyak datanya. Kalau lihat angka gitu, langsung kita lihat dari persentasenya aja. Nah, untuk kecelakaan yang melibatkan pengendara dengan usia di bawah 17 tahun, itu ada 9%. Usia 18 sampai 23 tahun itu ada 24%.
usia 24 sampai 29 tahun itu ada 13%, dan usia 30 sampai 35 tahun itu ada 9%. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan usia pengendara. Nah, langsung aja lihat persentasenya. Kalau lihat angka nanti pusing soalnya. 8% itu 36 sampai 41 tahun, 11% usia 41 sampai 47, kemudian 10% itu usia 48 sampai 53 tahun, dan 8% usia 54 sampai 59 tahun. Nah, ini masih berdasarkan usia. Nah, usia 60 sampai 65, ya ini udah lansia ya. Itu ada 5%, kemudian usia 66 sampai 71 tahun ada 3%, dan usia lebih dari 72 tahun, nah, itu 0%. Artinya nggak ada kecelakaan yang melibatkan, ada tapi tidak dianggap. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan waktu kejadian, ini pukul 5 pagi sampai 8.59 atau sampai kurang lebih jam 9 itu ada 29%. Waktu primer ya, orang memulai aktivitas di pagi hari. Kemudian jam 9 sampai 12.59 itu ada 20%. Dan dari jam 1 sampai mendekati jam 5 sore itu ada 14%. Itu jam orang pulang kerja. Selanjutnya, berdasarkan waktu kejadian masih sama, karena pembagian waktunya cukup banyak. Pukul 17 atau 5 sore sampai 20.59 itu ada 20%. Nah, ini juga cukup banyak karena mayoritas kalau orang di tempat kita itu pulang kerja atau aktivitas, entah itu nongkrong atau dan sebagainya itu sekira jam segitu. Kemudian jam 21, jam 9 malam sampai jam 00.59 ada 13%, dan dari jam 1 dini hari sampai 5 pagi itu ada 4%. Nah, ini berdasarkan jenis kendaraan. Motor ada 86%, mobil ada 11%, kemudian ada truk sebesar 3%. Nah, ini mayoritas kecelakaan itu didominasi kendaraan berupa sepeda motor. Kemudian dari dampak kecelakaan. Dari dampak kecelakaan ada luka ringan sebesar 94%, ada luka berat 0% ya. Ada tapi tidak dihitung. Kemudian yang meninggal sebanyak 6%. Nah, ini adalah salah satu ruas jalan yang di mana jumlah kecelakaannya itu tertinggi, yaitu di wilayah atau di ruas jalan 147, Jalan Kebon Agung, yang di mana itu masuk Kecamatan Melati, itu dengan 24 kasus kecelakaan. Nah, itu Jalan Kebon Agung, kelihatan ya teman-teman? Pak Nindyo. Ya, oke. Kemudian, nah ini gambar situasi jalan. Nah, kalau dilihat dari situasi jalan, ini secara sekilas ya, kondisi jalannya itu sebenarnya bagus. Cuman karena mungkin lebih ke kepadatan lalu lintasnya yang mempengaruhi besarnya tingkat kecelakaan lalu lintas di ruas jalan ini. Nah, ini. Kemudian geometrik jalan. Nah, parameter geometrik jalan sendiri ada yang pertama kendaraan rencana, kemudian ada kecepatan rencana, ada volume lalu lintas harian rencana, ada tingkat pelayanan jalan, dan yang kelima adalah jarak pandang. Nah, ini untuk penjabarannya mungkin lain kali. Dan ini adalah hasil uji korelasi. Di sini bisa kita lihat uji korelasi antara kecelakaan lalu lintas dengan beberapa variabel bebasnya. Ada lebar jalan, luas retak, lebar retak, jumlah lubang, dan dalam roda, serta irinya sendiri. Terbesar itu 0,2872. Nah, ini berdasarkan studinya Pak Sugiono. Nah, ini untuk 0,2872 itu diinterpretasikan itu masuk ke rendah, atau bisa diartikan tidak ada hubungannya. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, yaitu analisis regresi linear berganda. Karena di skripsi saya itu ada 6 variabel bebas, jadi yang digunakan adalah regresi linear berganda. Nah, yang pertama hubungan antara
kecelakaan dengan lebar jalan seperti yang saya tampilkan di uji korelasi tadi. Nah, di sini kita lanjutkan dengan analisis regresi antara jumlah kecelakaan dengan lebar jalan. Nah, ini didapatkan R square-nya atau R kuadrat itu sebesar 0,0822. Nah, ini sangat kecil sekali, dan sedikit informasi juga untuk teman-teman, nilai R itu antara -1 sampai 1. Jadi semakin mendekati 1 itu hubungannya itu semakin besar. R-nya itu ketika mendekati angka 1 maka hubungannya semakin besar. Kemudian selanjutnya hubungan antara kecelakaan dengan luas retak. Nah, ini sama ya, R square-nya 0,0001. Nah, ini sangat kecil sekali atau bisa dibilang tidak berpengaruh. Dan untuk luas retak sendiri ini apa ya istilahnya, satuannya itu persentase seperti itu. Kemudian hubungan antara kecelakaan dengan lebar retak hampir sama ya, luas retak sama lebar retak tadi, lebar retak jalan. Nah, ini R square-nya 0,0038. Ini juga sangat kecil, jadi dianggap tidak ada hubungannya atau tidak mempengaruhi kecelakaan yang terjadi seperti itu. Nah, ini kecelakaan dengan jumlah lubang. Jadi jumlah lubang yang ada di jalan itu ada berapa. Nah, ini satuannya buah ya. Nah, ini malah apa istilahnya, resultannya itu R-nya itu kalau dilihat dari uji korelasi tadi adalah minus. Makanya di sini kita lihat garis yang warna oranye itu bukannya naik tapi malah nurun. Nah, seperti itu. Dan R square-nya 0,0068. Selanjutnya kecelakaan dengan dalam roda. Ini juga sama, R square-nya 0,0049, sangat kecil dan dianggap tidak berpengaruh. Dan yang terakhir adalah dengan nilai irinya sendiri. Nah, ini juga sama. Jadi gambar grafiknya itu menurun. Dan R square-nya sebesar 0,0277. Nah, ini sangat kecil dan dianggap tidak berpengaruh. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah peta atau nanti saya tampilkan ruas jalan dengan nilai iri terbesar, yaitu ruas 245 di Jalan Planggok, Ngelengkeng. Nah, ini nama desanya ya, karena nama ruas jalannya sendiri tidak ada di wilayah Sayegan, dan itu nilai irinya itu 12,6, dan jika kita melihat dari tabel irinya sendiri, angka 12,6 itu udah termasuk kerusakan yang berat untuk indeks irinya seperti itu. Kemudian, nah ini ada jalannya gitu. Nah, kita lihat sekilas jalannya ini emang nggak rata, kemudian retak-retak juga. Jadi secara sekilas pun bisa dilihat bahwasanya bisa berpengaruh terhadap kecelakaan juga, tapi mungkin sangat kecil. Dan ini adalah peta situasi irinya. Nah, buat teman-teman bisa lihat di istilahnya legendanya itu, keterangannya kalau yang warna hijau itu kondisinya baik, kondisi irinya International Roughness Index. Kemudian yang warna orange itu rusaknya sedang, yang warna kuning itu rusak ringan, kemudian yang warna merah ini rusak berat. Nah, itu kurang seperti itu. Nah, kesimpulan, berdasarkan karakteristik kecelakaan diperoleh hasil bahwa kecelakaan didominasi pengendara laki-laki sebesar 76%. Kemudian dari segi usia, tertinggi itu usia 18 sampai 23 tahun. Mungkin karena masih muda gitu ya, jadi naik motor suka kenceng-kenceng. Terus berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan itu pukul 5 pagi sampai 9. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu waktu prime time orang mulai beraktivitas di pagi hari sebesar 29%. Kemudian kecelakaan didominasi dengan sepeda motor itu sebesar 86% karena orang lebih suka beraktivitas pakai motor. Kemudian dampak kecelakaan yang dialami pengendara jumlah tertinggi berupa luka ringan sebesar 94%. Kesimpulannya, dari hasil uji korelasi komponen survei iri jalan dengan angka kecelakaan
nilai tertinggi diperoleh dari variabel X berupa lebar jalan sebesar 0,2872. Dari analisis tersebut kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda diperoleh R² sebesar 0,0822. Dari nilai R² tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kecelakaan atau keselamatan lalu lintas dengan komponen survei iri jalan, karena hasil perhitungan R²-nya kurang dari 0,5. Nah, ini sarannya. Nah, berdasarkan hasil survei, kondisi jalan di wilayah Kabupaten Sleman cukup bagus. Jika dinilai dari kondisi irinya, maka 59,37% kondisi jalan itu dalam kondisi baik. Kemudian yang kondisi rusak berat itu 1,73%. Sisanya dalam kondisi sedang sebesar 28,71% dan rusak ringan sebesar 10,19%. Nah, ini agak salah juga ya caranya, seperti yang disampaikan Pak Nindya tadi. Kepada pemerintah Kabupaten Sleman diharapkan melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala, dan rekonstruksi jalan. Nah, ini faktor terbesar yang mempengaruhi tingkat kecelakaan adalah pengendara dan kondisi kendaraannya. Oleh karena itu, kepada para pengendara diharapkan bisa lebih berhati-hati dalam berkendara dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta merutinkan untuk mengecek kelayakan kendaraan yang digunakan. Nah, ini salah juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kepada pemerintah Kabupaten Sleman dan Kepolisian Resor Sleman diharapkan bisa memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait keselamatan lalu lintas. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Nindyo. Oke, makasih Wahyu. Oke, ya saya sampaikan contoh saran yang baik itu gini. Kalian kan ada tadi penelitiannya sudah beberapa toh terkait dengan regresi. Kan dapat dilihat tadi dari hasil penelitiannya itu kan hampir semuanya itu tidak ada korelasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Artinya saran lanjutannya itu akan harus meneliti variabel yang lain gitu. Ya kan? Contoh mainnya kecelakaan tadi, ternyata tidak ada hubungannya dengan SDI atau IRI. Kalau bayangan saya berarti soal perilaku, kan gitu. Ya kan? Yang harus diteliti berarti mungkin soal perilaku, atau soal cuaca, atau soal apa gitu loh. Nah, itu sebagai lanjutan, penelitian lanjutan gitu. Ya, saran itu lebih ke situ, lebih ke penelitian lanjutan. Jadi bukan saran untuk pemerintah, bukan saran untuk pengguna gitu ya. Jadi penelitian lanjutan. Oke, secara umum saya sudah bisa melihat hasil penelitiannya. Ya senang juga gitu. Tapi yang ini mungkin saran untuk kalian berempat ya sebelum maju sidang. Saya apresiasi untuk paparannya. Saya pengen melihat sebenarnya blendedkan antara punyanya si Arjun dengan si Wahyu. Model paparannya, ya kan? Berarti nanti kalian berempat itu harus berkolaborasi itu, membuat paparan yang bisa memblendedkan antara si Arjun dan si Wahyu. Oke, ya. Jadi gimana lah caramu lah. Saya senang warna-warna yang ada di Arjun gitu. Saya senang tipe cara presentasinya si Wahyu. Oke, jadi kalian blendedkan itu nanti sebelum acara di sidang. Kalian berempat lah. Kira-kira membuatnya seperti itulah. Oke ya. Saya pikir nggak usah ada tanya jawab lah ya, udah malam ngantuk gitu. Ya, oke. Ya, itu kemudian bisa juga, ini saya buka, kalau ada yang mau ditanyakan, saya buka juga, kenanya ke saya gitu malah. Gitu. Ini kalian sudah saya buka, bisa meng-unmute sendiri, kalau perlu ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Oke, kayaknya cukup ya. Kopi udah ngantuk ini. Ini kan? Itu. Yang kira itu rata-rata si Arjun tuh kayaknya posisinya di pinggir jalan ya tadi presentasi motor aja yang lewat ya kan? Oke ya. Jadi Pak, mau nanti, tanya Pak. Ya gimana? Mau tanya ke Pak Nindya aja. Ya gimana? Untuk kira-kira minggu depan jadwal pendadarannya kapan ya Pak? Pendadaran takon Pak Riz, saya pokoknya kalau daring malam itu penak lah saya. Nah itu kalau kemarin itu Pak Rizdi itu bilang kalau malam nggak bisa Pak. Oh Pak Riz nggak bisa, ya pagi lah. Kalau daring itu kan lebih fleksibel. Aku kan bisa di mana-mana. Coba kamu tanya Pak Riz. Iya Pak, besok Senin saya coba tanya sama teman-teman. Ya oke, presentasimu itu dibuat itu kok blendednya antara si Arjun sama si Wahyu. Saya suka hitam ya Pak. Nah ya masalahnya itu gini, kamu itu ya perlu dipertimbangkan. Soal warna itu perlu dipertimbangkan. Kalau warnanya gelap-gelap, nanti kalau kamu print,
Ditayangkan bagus. Ditayangkan bagus. Tapi kalau perlu di print out, nanti setengah mati. Kalau warna gelap itu. Oke. Kerugiannya itu. Jadi kalau bisa justru warna-warna terang. Gitu ya. Yang Arjun tadi bagus karena tipe, menurut saya nggak tahu itu soal selerasi ya. Tipe huruf, kemudian besar huruf itu saya cocok. Gitu. Kemudian kalau si Wahyu itu kan dia backgroundnya warna terang gitu ya. Kemudian ada beberapa grafik-grafik yang dia sederhanakan jadi menarik untuk dilihat gitu. Ya. Oke, nanti kamu blendedkan lah. Kamu kan ahli-ahli seni lah. Ya. Oke. Niningan, Pak. Hah? Gimana? Seniningan, Pak. Ya coba tak lihatkan ini punyaku nih yang kemarin tak buat ya. Iya, Pak. Siap. Coba kamu kira-kira kalau membuat seperti ini kira-kira bisa enggak? Mana, Pak? Coba lihat, Pak. Ya, sebentar lah, sabar lah kamu. Oke, kita lihat. Wah, itu udah pro player Mana itu, pro? Pak. Nah, itu Ini. nanti bikinnya itu lebih dari sebulan, Pak. Mana? Aku bikin cuma 2 jam ini. Aku bikin ini cuma 2 jam. Mantap, Pak. Oke. Hah? Ya, itu sangat informatif sekali, Pak. Nah gitu ya. Visualnya sangat dapat. Oke, Saya kamu kasih bisa 100. blendedkan kan? Kamu bisa bayangkan tadi yang dipresentasikan si Arjun itu kan model hurufnya gini lah. Jadi semua layar itu bisa penuh gitu. Oke ya, semua layar itu bisa penuh. Oke, kemudian Wahyu tadi itu pinter dengan membuat grafik-grafiknya gitu. Iya kan? Kamu bisa di ini kan? Ya. Gitulah, kamu cobalah. Bisalah kamu, anak muda kok. Besok pendadarannya juga gitu, Pak? Iya. Atau gimana, Pak? Iya lah. Presentasi juga? Iya, presentasi lah. Makanya salah satu kekuatannya itu kan di presentasi, hasil penelitian itu. Ya? Oke? Oke. Ya, oke lah. Ya, gimana? Siapa yang tanya? Wahyu? Nah, itu kan kemarin kan kita dapat datanya itu dari Pak Nidyo. Nah, itu karena kita juga belum pernah survei itu seperti apa. Nah, itu kamu lihat di YouTube, nanti bilang aja ikut survei. Ya, udah lihat, Pak, udah lihat. Ya iya, kamu ikut survei gitu. Ya, oke? Gitu. Ya, kamu lihat aja di YouTube sekarang survei, mah lihat di YouTube. Ya, di internet, Dik. Ya, oke, gitu. Oke ya, makasih ya. Ini makasih ini ya, Pak. kegiatan ini saya rekam gitu. Nggak usah upload di YouTube. Siap. Jadi vlog ya, Pak? Ya, oke. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.